Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di Dusun Kertajaya, sebuah wilayah tenang yang dikelilingi oleh sawah hijau dan gemericik sungai kecil, hidup seorang lelaki sepuh bernama Mbah Karyo. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Namun semangat ibadahnya tak pernah luntur. Setiap hari, suara tilawahnya menggema dari dalam masjid kecil di ujung kampung. Ia tak hanya menjadi imam, tetapi juga guru ngaji bagi anak-anak dan tempat bertanya bagi warga yang menghadapi persoalan hidup. Bagi masyarakat, Mbah Karyo adalah sosok teladan. Ia sederhana, sabar, dan tak pernah meninggikan suara meski dalam keadaan sulit. Rumahnya kecil, berdinding bambu, tapi hampir setiap malam ada yang datang bertamu, sekadar meminta nasihat atau doa. Tak ada yang menyangka bahwa di balik kesederhanaan itu, Mbah Karyo menyimpan luka masa lalu yang tak pernah ia ungkapkan. Di mata warga, ia seperti wali yang turun ke bumi. Ketika ada yang sakit, ia yang pertama datang membacakan doa. Ketika ada kematian, ia pula yang menenangkan hati keluarga. Namun seperti bayangan yang selalu mengikuti cahaya, kebaikan Mbah Karyo tak luput dari iri dan dengki. Di sudut lain kampung, beberapa orang mulai merasa terusik oleh kedekatan Mbah Karyo dengan masyarakat. Namun sang kakek tetap tak berubah. Ia terus berbuat baik, tak peduli bisikan-bisikan kecil yang mulai menyebar. Baginya, hidup adalah ladang amal. Dan selagi masih diberi napas, ia akan menanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Suatu pagi yang mendung, suasana dusun mendadak berubah. Seorang gadis remaja bernama Rini, yang dikenal pendiam dan jarang keluar rumah, menangis di halaman rumah kepala desa. Tangisnya mengundang kerumunan. Dengan suara terputus-putus, ia menyebut nama yang mengejutkan semua orang, Mbah Karyo. Ia menuduh sang kakek telah berbuat tidak senonoh padanya saat ia sedang belajar mengaji di masjid semalam. Warga yang selama ini begitu percaya pada sosok Mbah Karyo mendadak bimbang. Bisik-bisik mulai beredar cepat, seperti api membakar jerami kering. Masa iya Mbah Karyo seperti itu? Jangan-jangan selama ini kita dibutakan kebaikannya. Begitu suara-suara penuh keraguan mengalir di antara penduduk. Mbah Karyo sendiri saat mendengar kabar itu hanya terdiam. Ia duduk di teras rumahnya, menatap tanah sambil menggenggam tasbih yang mulai basah oleh keringat dingin. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Hatinya gemetar, bukan karena takut, tapi karena tak menyangka fitnah sebesar ini bisa menimpanya di usia senja. Kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat mencoba bersikap netral. Mereka memutuskan untuk mengundang Mbah Karyo ke balai desa guna klarifikasi. Namun, sebagian warga yang dulunya sangat hormat, kini menatapnya dengan curiga. Fitnah itu telah mulai mencabik-cabik kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun. Tak butuh waktu lama sejak tuduhan itu mencuat, aparat kepolisian datang ke dusun. Didampingi beberapa saksi, mereka membawa surat penahanan. Mbah Karyo, yang masih lemas dan tak percaya dengan apa yang menimpanya, hanya mampu pasrah saat diborgol di depan masjid tempat ia biasa mengajar ngaji. Warga menyaksikan adegan itu dalam diam, ada yang iba, ada pula yang mencibir seolah keyakinan mereka telah patah sepenuhnya. Di kantor polisi, Mbah Karyo duduk di ruang interogasi dengan kepala tertunduk. Petugas bergantian mengajukan pertanyaan. Namun dari mulutnya hanya keluar satu kalimat berulang. Demi Allah, saya tidak pernah menyentuh anak itu. Tapi dalam dunia yang lebih percaya pada narasi viral daripada kebenaran yang sunyi, suara kebenaran pun bisa tenggelam. Di sel tahanan, malam-malam Mbah Karyo berlalu dalam zikir dan air mata. Ia mengenang masa kecil Rini, gadis yang sering dibimbingnya membaca Al-Quran. Baginya, Rini adalah seperti cucunya sendiri. Ia mencoba mengingat, adakah pernah ia bersikap yang bisa disalahpahami? Tapi tak ada. Hatinya remuk. Namun ia tetap berprasangka baik pada takdir Allah. Sementara itu, berita tentang penahanan Mbah Karyo menyebar keluar dusun. Media sosial ramai mempergunjingkan peristiwa itu.
Namanya menjadi bahan celaan. Di balik jeruji besi, ia berdoa agar kebenaran suatu hari terungkap sebelum ajal menjemput. Hari-hari berlalu, Mbah Karyo menjalani tahanan dengan penuh kesabaran. Di luar, suasana dusun mulai goyah. Beberapa warga mulai merasa ada yang janggal. Pak RT yang sejak awal ragu terhadap tuduhan itu diam-diam mencari tahu. Ia mendekati Rini dengan hati-hati, mencoba berbicara tanpa menghakimi. Rini awalnya masih bersikukuh dengan ceritanya. Namun tekanan batin mulai menggerogoti. Ia tak bisa tidur. Dihantui wajah tua Mbah Karyo yang memanggilnya, "Cucu," dalam doa. Ia ingat bagaimana pria itu merawatnya saat sakit, memberikan makanan saat ibunya tak pulang. Air mata selalu hadir setiap ia menatap langit-langit kamarnya. Sampai akhirnya, suatu malam, ia menangis hebat di kamar dan memeluk ibunya. Dengan suara parau ia berkata, "Aku bohong, Bu, aku disuruh mengakuin itu." Wajah ibunya pucat. "Siapa yang nyuruhmu?" tanya sang ibu. Tapi Rini hanya menggeleng. Takut. Pengakuan itu membuat hati sang ibu runtuh. Ia segera menghubungi Pak RT dan meminta bantuannya. Malam itu juga, mereka mendatangi kantor polisi dan membuat laporan resmi. Pengakuan Rini direkam. Polisi yang sebelumnya yakin dengan tuduhan itu kini terdiam. Penyidikan dibuka ulang. Sementara itu, Mbah Karyo sedang menunaikan salat malam di sudut sel tahanan. Ia tak tahu bahwa pintu langit telah terbuka, dan perlahan pintu keadilannya mulai bergerak. Kabar pengakuan Rini tersebar cepat di dusun. Warga yang sebelumnya mencibir, kini menunduk malu. Mereka tak menyangka telah ikut menghakimi sosok yang paling mereka hormati. Beberapa ibu-ibu yang dulu paling keras membicarakan Mbah Karyo, kini menangis di teras rumahnya, menyesal. Di kantor polisi, Mbah Karyo dipanggil ke ruang interogasi. Di sana, ia duduk diam saat polisi menyampaikan bahwa Rini telah mengaku berbohong. Wajah Mbah Karyo tak menunjukkan amarah, hanya air mata yang perlahan jatuh membasahi pipi keriputnya. "Alhamdulillah," bisiknya lirih. Suaranya bergetar. "Bukan karena saya bebas, tapi karena anak itu masih diberi kesempatan untuk jujur." Namun luka di hati Mbah Karyo sudah terlanjur menganga. Bukan karena penahanan atau hinaan, tapi karena rasa percaya yang hancur. Ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang selama ini ia doakan tiap malam. "Lidah manusia lebih tajam dari belati," gumamnya. Pak RT meminta maaf langsung. Ia bersimpuh di kaki Mbah Karyo. "Saya tak percaya sepenuhnya, tapi saya juga tak membela." Mbah Karyo memeluknya. "Tak apa, Nak. Mungkin ini cara Allah menghapus dosa-dosaku yang lama." Namun yang paling berat adalah saat Rini datang, ditemani ibunya. Rini menangis dan memeluk Mbah Karyo dari belakang. "Maafkan aku, Mbah. Aku takut, aku disuruh." Mbah Karyo diam lama, lalu memegang tangan gadis itu. "Nak, luka ini memang dalam. Tapi maafku lebih besar. Jangan ulangi kebohongan untuk alasan apapun." Hari itu, Mbah Karyo bebas. Tapi luka yang tertinggal, tak bisa hilang secepat jeruji dibuka. Setelah dibebaskan, Mbah Karyo memilih untuk kembali ke rumah tuanya yang sederhana. Tapi suasana dusun Sumberjati telah berubah. Warga datang silih berganti, meminta maaf, membawa makanan, dan sekadar duduk menemaninya. Namun Mbah Karyo tak menginginkan simpati. Yang ia butuhkan adalah ketenangan. Di sudut ruang tamunya, Al-Quran yang dahulu selalu dibacanya masih terletak di tempat yang sama. Ia membukanya perlahan, jari-jarinya gemetar. Suara tilawahnya kembali menggema pelan, mengisi rumah yang dulu sepi karena bisikan fitnah. Kali ini, suara itu disambut dengan air mata damai dari para tetangga yang duduk di serambi, mendengarkan dalam hening. Rini dan ibunya pun datang secara rutin, membersihkan rumah, memasakkan makanan, dan menemani Mbah Karyo. Gadis itu, yang dulu menyebabkan luka mendalam, kini menjadi murid kecil yang setia. Ia duduk di samping Mbah Karyo setiap pagi, belajar membaca Al-Quran dari lelaki tua yang pernah ia fitnah. "Kesalahan bukan akhir dari segalanya, Nak," ujar Mbah Karyo suatu pagi. "Tapi kejujuran setelah salah, itu yang menyelamatkan." Malam-malam pun kembali sunyi, namun kali ini membawa kedamaian.
Suara cicak dan angin malam seolah mengiringi setiap helai doa yang keluar dari bibir Mbah Karyo. Hingga pada suatu subuh, ia ditemukan terbaring di sajadah. Senyum tipis mengembang di wajahnya. Mukanya bersinar, tubuhnya masih dalam posisi sujud. Tak ada rasa takut, hanya kedamaian yang luar biasa. Orang-orang menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena menyaksikan seseorang yang wafat dalam keadaan terbaik. Dalam sujud, dalam maaf, dalam cahaya.